Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan para mahasiswa yang hebat ini pada pertemuan yang kedua ini. Pertemuan kedua ini ada lanjutannya dengan pertemuan pertama. Kalau pertama minggu yang lalu itu kita bahas tentang pengertian dan tujuan pendidikan inklusif. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri atau identifikasi atau sebenarnya siapa sih anak berkebutuhan khusus itu. Nah, menurut beberapa teori ABK itu ada beberapa macam ya. Ada sampai A, B, C, D, F, G, H ya. Nah, yang pertama adalah gangguan penglihatan ya. Gangguan penglihatan atau orang menyebut tunanetra atau bahasa kasarnya buta. Nah, tunanetra ini dibagi menjadi dua. Yang pertama low vision, yang kedua adalah buta total atau tunanetra total. Nah, kalau low vision itu tunanetra tapi agak ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran atau orang menyebutnya tunarungu, tuli ya. Nah, tetapi ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang kurang pendengaran, jadi tunanetranya itu ringan atau sedang. Tapi ada juga yang tunarungunya itu berat. Kalau tunarungunya itu ringan itu masih bisa mendengarkan, tapi kalau sudah berat itu sudah tuli tidak bisa mendengarkan sama sekali ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tunagrahita. Tunagrahita itu kalau istilah anak sekarang itu orang yang punya IQ rendah ya. Jadi kemampuan berpikirnya itu rendah sekali ya. Nah, tunagrahita juga dibagi menjadi tiga. Ada tunagrahita ringan, sedang dan berat. Nah, tunagrahita ringan itu kalau ya kira-kira IQ-nya antara 50 sampai 70 ya. Jadi kalau diberi pelajaran itu masih bisa mengikuti sedikit-sedikit ya. Kemudian yang sedang itu semakin IQ-nya semakin rendah, semakin tidak bisa mengikuti ya. Yang terakhir itu tunagrahita berat. Sudah tidak bisa mikir apa-apa ya. Atau kalau orang mengatakan idiot ya. Itu biasanya di sekolahnya bukan di sekolah inklusi tapi di sekolah luar biasa atau SLB ya. Itu yang ketiga. Yang keempat tunadaksa. Nah, tunadaksa itu orang atau anak yang punya kelainan anggota tubuh. Jadi cacat fisiknya, gak punya tangan, gak punya kaki, atau ya cacat tubuhnya, tapi otaknya bisa berfungsi atau bisa diajak berpikir ya. Nah, tunadaksa ini ada beberapa macam, yaitu polio ya. Kalau anak kecil biasanya itu karena panas kemudian salah suntik, salah obat menjadi polio ya. Kakinya agak kaku atau tangannya yang kaku atau tidak bisa digerakkan ya. Polio ya. Tapi otaknya masih bisa diajak berpikir. Terus yang kedua cerebral palsy atau CP. CP itu cerebral palsy itu adalah anak polio yang sudah berat. Jadi misalnya kepalanya yang tidak bisa tegak ya, bersandar terus, tangannya tidak bisa ditekuk ya, misalnya dilipat-lipat lurus begitu. Jadi cerebral palsy itu lebih berat daripada polio ya. Selanjutnya yang kelima, anak ABK itu ialah tunalaras ya. Tunalaras itu yaitu anak, kalau sebutnya anak nakal ya. Anak yang salah asuh menjadi nakal ya. Salah satunya itu suka melawan ya. Kalau dinasihati sulit ya. Anak nakal lah ya. Dan di sekolah itu mesti ada anak-anak nakal yang sulit diatur gitu. Itu namanya tunalaras ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada anak autis ya.
Autis itu adalah anak yang, ya, kalau kalian tahu autis itu anak yang apa ya, gerakannya atau apa sulit dikendalikan karena dia apa ya, konsentrasinya atau berpikirnya sulit untuk konsentrasi. Itu anak autis ya. Nah, nanti ciri-cirinya akan saya sampaikan di kesempatan lain ya. Itu autis ya. Kemudian ada juga anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik ya. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung ya. Kemudian ada lagi anak yang disebut anak lambat belajar, slow learner ya. Jadi dia itu sebenarnya menangkap kalau diberi pelajaran, tetapi agak lambat. Nah, ini perlu guru yang ikhlas dan sabar ya, karena menghadapi anak yang sebenarnya mampu dia, tapi kalau anak rata-rata, anak normal itu misalnya mengerjakan soal itu dalam waktu 1 jam, dia mungkin 5 jam selesai, tetapi dengan waktu yang lama karena dia lambat belajar. Nah, yang terakhir adalah anak yang mempunyai bakat istimewa atau cerdas istimewa. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu bahwa di sekolah inklusi atau ABK itu tidak hanya anak yang punya kelainan atau kecacatan, tapi juga anak yang punya bakat istimewa atau cerdas istimewa. Anak yang jenius ya. Jenius bidang pelajaran matematika misalnya, atau jenius bidang olahraga ya. Dia punya luar biasa ya, minat dan bakatnya ya. Punya talenta. Juga anak yang punya bakat seni yang lebih dari itu. Dan anak ini disebut anak ABK sebenarnya, tetapi dia punya bakat istimewa atau cerdas. Nah, itu termasuk anak berkebutuhan khusus ya, karena anak yang jenius ini juga harus dilayani secara khusus. Itulah kuliah kali ini tentang ciri-ciri atau identifikasi atau macam-macam ya anak berkebutuhan khusus ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti penjelasannya lebih lanjut itu kita akan sampaikan lagi di kesempatan lain dengan media yang lain, misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.